Industri pengecoran logam memang cukup menjanjikan karena mampu mengangkat ekonomi keluarga para pelaku usahanya. Hal ini pula yang kemudian menarik minat warga Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal di awal tahun 1980 dengan menggeluti usaha peleburan timah, aluminium, tembaga, kuningan hingga aki bekas yang diambil timbalnya. Di tahun 1978 kurang lebih ada 5 pengusaha. Yang 2 itu pengecoran aki bekas, yang 2-nya pengecoran limbah dari aluminium. Karena prospeknya sangat baik, dari yang awalnya 3 atau 4 orang, jumlah pelaku usaha peleburan logam skala rumahan di Pesarean ini terus bertambah sampai 100 rumah produksi di tahun 2000-an. Seiring dengan itu, kotoran sisa peleburan logam yang terkategori limbah berbahaya dan beracun terus meningkat, menumpuk bercampur tanah di sejumlah lokasi seperti jalan-jalan umum, pekarangan rumah, hingga yang terbanyak di tanah milik Keraton Surakarta Hadiningrat, tepat di samping kompleks makam Amangkurat I selama bertahun-tahun sampai menggunung sebagai dump site. Ini tanah dasar yang waktu itu belum terambil ini. Nah sekarang setelah dipulihkan gantinya yang di sini. Berarti di sini kurang lebihnya 1 meter lebih, 1,3 kalau nggak salah yang di sebelah sini, 130 cm ke atasnya. Itu ketemu tanah asli, itu tanah datar asli itu. Dulu tanah yang terkontaminasi itu, contohnya itu hitam. Ini yang terkontaminasi ini. Nah sekarang berarti penggantinya ini. Sekarang tanah penggantinya ini, tanah urukan barunya ini. Awalnya itu limbah dari pabrik, nanti ditapeni, setelah ditapeni nanti dicor ke pihak pengecor. Lah ini yang hitam ini hasil dari barang yang ngambang yang tidak cair. Nah ini nanti keluarnya inilah yang cair, balokan itu tadi. Dampaknya, timbunan limbah B3 mulai menggerus kualitas hidup warga Pesarean, di mana sejak tahun 2005 hingga 2006, warga sudah tidak berani lagi mengkonsumsi air sumur untuk keperluan makan dan minum. Tidak hanya mengontaminasi air tanah, pencemaran limbah B3 juga mengganggu kesehatan, di mana warga yang terpapar memiliki risiko menderita ISPA, gangguan fungsi ginjal, hati, penurunan fertilitas, dan retardasi mental pada bayi di kandungan. Dari dulu memang udah terkontaminasi sih, udara juga udah agak berbau. Akhirnya dampaknya ke anak-anak dari usia balita lah boleh dikatakan sampai sekarang memang banyak yang kena ISPA, terus orang tua juga yang paru-paru ya. Daya pikirnya kurang hebat itu. Berarti daya pikirnya kurang hebat. Kemungkinan dari kandungan udah seperti itu, mungkin tanahnya terkontaminasi sih, kemungkinan banyak yang cacat mental gitu. Awalnya sebelum pindah ke PIK 2010, pengecoran yang dari sebelah sini kan dipindah di belakang, akhirnya menggunung, limbahnya semakin menggunung, sehingga semua yang ada di lokasi itu semua itu terkontaminasi limbah B3 itu. Nah dampaknya apa? Udaranya nggak enak, terus airnya juga keruh, kuning, berbusa, kayak gitu, berbusa. Sampai kemudian di tahun 2010 hingga 2012, 80% aktivitas pengecoran logam rumahan ini direlokasi secara bertahap ke perkampungan industri kecil atau PIK Kebasen. Ya dulunya kan penggagas itu kan termasuk bapak saya waktu itu, kan supaya dipindahkan ke sana waktu itu dengan dorongan dari pemerintah. Sementara dump site limbah B3 yang mengkontaminasi sekitar 13.000 meter persegi lahan di Pesarean mulai dipulihkan kembali secara bertahap oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2018 hingga 2023 dengan menghabiskan anggaran senilai total 20,5 miliar rupiah.
Ini di Damset pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 tahap tahun 2023 ini adalah tahap yang keempat dan sudah terakhir. Mudah-mudahan yang di Damset ini aman. Nah, sekarang tinggal selanjutnya adalah menjaga dan tidak ada lagi aktivitas produksi peleburan logam. Dan akan datang lahan ini akan dijadikan lahan destinasi wisata religi yang menggabungkan kawasan makam Amangkurat I dengan sini. Jadi nanti ada akses yang masuk ke sana.